Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita haturkan kepada Rabb sekalian alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengatakan subhanallah atas berkat dan rahmat serta nikmatnya kita dapat berkumpul di acara seminar ini. Tak lupa pula salawat beserta salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, untuk yang pertama-tama izinkanlah saya sebagai MC menyapa hadirin-hadirin sekalian yang telah hadir pada seminar pagi hari ini. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Industri UIN Seskariau, Kakanda Atarik M. Firiski atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Seminar, Kanda Irfan Rahmanto. Yang kami hormati narasumber pemateri pada acara seminar kali ini, yakni Bapak Dasmar Ali. Dan yang kami kasihi, yaitu para peserta seminar pada hari ini. Sebelum memulai seminarnya, saya akan membacakan tata tertib acara pada pagi hari ini. Di antaranya yang pertama adalah pembukaan dari moderator yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah kata sambutan pelaksana ketua seminar. Yang ketiga adalah kata sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Industri UIN Seskariau. Yang keempat adalah pemaparan materi oleh narasumber. Yang kelima adalah sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup dan doa. Baiklah, langsung saja masuk ke acara yang kedua, yakni kata sambutan dari Ketua Pelaksana Seminar, yakni Kanda Irfan Rahmanto. Kepada saudara sekalian, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Terima kasih telah sempat untuk join kepada webinar kita ini dalam rangka memperingati terjadinya G30 SPKI, yang dimana itu merupakan sejarah kelam bagi bangsa kita sendiri. Sepatah kata yang bisa saya sampaikan untuk peserta webinar ini, bahwasannya kita sebagai putra-putri bangsa, kita sebagai generasi milenial sebaiknya tidak lekang oleh sejarah. Karena adanya sejarah kita semakin menjadi bangsa yang besar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian semua enjoy dalam webinar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi kepada moderator ya. Baiklah, terima kasih atas kata sambutannya, Kanda Irfan Rahmanto. Baiklah. Oke, karena kita sudah masuk dalam inti acara, kita langsung saja kembali merefresh kembali ingatan kita, yakni mengenai proses peristiwa terjadinya kisah kelam bangsa Indonesia, yakni G30 SPKI, yang masih santer dan hangat-hangatnya di ingatan kita. Ya, yang pastinya itu adalah kegiatan yang komunis lakukan untuk merubah bangsa Indonesia yang demokratis menjadi bangsa yang komunis. Walaupun memang dulunya sudah diberantas dan sudah dihapuskan hingga ke akar-akarnya, tetapi PKI masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia. Baik itu bangkitnya PKI tersebut atau bayang-bayang yang akan muncul untuk meruntuhkan kejayaan bangsa Indonesia. Nah, baiklah, sebelum kita mulai, kita simak dulu materinya dari Bapak Dasmar Ali. Silakan kepada Bapak untuk menyampaikan materi seminarnya. Baik, terima kasih kepada Ananda Adinda Afif Novel sebagai moderator dalam acara ini. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam pada hari ini,
bagi kita yang beragama Muslim dan bagi saudara-saudara kita yang beragama non-Muslim, nikmat iman itu perlu bagi kita untuk mengingat betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tidak lupa kita berselawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Panitia penyelenggara acara webinar ini dan semua tim yang tergabung dalam acara webinar ini, dan juga para peserta yang ikut dalam acara webinar kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia yang telah mengundang saya untuk menjadi pemateri dalam acara webinar kali ini. Baik teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, sebelumnya saya belum mengetahui resume rincian daripada acara ini. Para pendengarnya juga saya globalkan ini. Mohon maaf ini Pak Moderator, ini audiensnya ini siapa saja ini Pak Moderator? Untuk audiensnya sendiri Pak, ini umum. Juga dari mahasiswa Teknik Industri Wingsuska dan mahasiswa di luar Teknik Industri Wingsuska Riau. Jadi umum seluruhnya, Pak. Oke, terima kasih moderator. Kali ini kita membicarakan mengenai makna peringatan daripada peristiwa gerakan 30 September PKI. Ini adalah peristiwa sejarah yang boleh dikatakan sangat berperan penting bagi kelangsungan kehidupan bangsa ini. Jika saja peristiwa ini sejarah mencatat lain, barangkali saat ini Indonesia mungkin sudah tidak ada lagi. Bisa saja namanya barangkali entah apalah itu di Indonesia ini. Kalau seandainya peristiwa pemberontakan itu berhasil atau gagal ditumpas oleh pahlawan-pahlawan bangsa Indonesia pada saat itu. Pada dahulunya di masa Orde Baru, setiap tanggal 30 September ini selalu diputar film 30 SPKI ini di TV-TV nasional, terutama di TV RI. Saya waktu itu bercerita sedikit, masih berumur SD, mulai dari saya sebelum SD, seumuran TK, itu saya sudah pernah menonton film 30 SPKI di rumah-rumah. Sebelum saya SD itu kami menontonnya masih di rumah tetangga. Kenapa demikian? Karena di rumah saya sendiri belum punya televisi. Pada tahun sekitar tahun 1990. Kami belum punya televisi. Itu kami menontonnya di rumah tetangga. Karena saking momentumnya itu sangat terasa. Ketika sudah tanggal 30 itu bersiap-siap untuk nanti malamnya nonton bareng, nobar kalau sekarang. Nonton bareng di rumah tetangga. Rame-rame nonton di situ. Itu televisinya belum ada televisi seperti saat sekarang ini, belum televisi yang berwarna, masih televisi hitam putih. Terkadang jelas gambarnya, kadang-kadang banyak semutnya. Nah, itulah kegiatan kami dahulunya. Sampai saat ini saya sudah seusia ini,
itu masih kuat terngiang di pikiran, diingatan bahwa begitu beratnya perjuangan pahlawan bangsa untuk keutuhan NKRI ini. Mereka rela berkorban nyawa, berkorban harta, berkorban keluarga untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, itu nilai yang perlu kita pupuk untuk saat ini, yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita tanam dalam diri kita ini. Bagaimana supaya dalam jiwa kita saat ini, nilai-nilai persatuan bangsa itu, nilai-nilai perjuangan bangsa itu, nilai bela negara itu ada dalam diri kita. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang begitu cinta melihat rumput negara tetangga yang lebih hijau daripada rumput negara kita sendiri. Ada pepatah mengatakan bahwa rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput kita sendiri. Ini bisa kita terapkan dalam segala hal, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam perspektif ini kita terapkan di jiwa kita bahwa negara kita inilah yang sangat terbaik dibanding negara lain. Jangan sampai pula pemahaman kita mengatakan bahwa bangsa dan negara kita adalah negara yang terbaik sampai-sampai kita merendahkan negara lain. Bukan itu maksudnya. Melainkan maksudnya itu untuk memupuk atau memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Ya, memperkuat jati diri kita ini sebagai bangsa Indonesia. Ketika kita sampai di luar negeri bertemu dengan bangsa lain, kita tidak minder dengan bangsa-bangsa negara lain. Karena apa? Kita menilai bahwa bangsa kita ini, negara kita ini adalah negara yang hebat. Negara yang tidak kalah dibandingkan dengan negara lain. Itu kalau kita berbicara mengenai negara dan bangsa. Tetapi ketika teman-teman berbicara mengenai oknum bangsanya, nah ini ketika kita berbicara oknum bangsanya yang jelek-jeleknya, tentu kita tidak berbicara mengenai Indonesia secara keseluruhan. Itu adalah sifatnya kasuistik, personal, orang perorangan. Tidak bisa kita generalisir. Nah, itu perlunya kita satu menanamkan rasa cinta tanah air, mengingat melalui tontonan G30 SPKI. Saya yakin teman-teman semua, adik-adik semua, kawan-kawan semua sudah menonton film G30 SPKI. Apakah di sini masih ada yang belum menonton film tersebut? Sudah, Pak. Sudah nonton semua pastinya kan? Alhamdulillah sudah. Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. Sudah, Pak. semua di Sudah. situ. Saya yakin. Saya harap adik-adik semua, kawan-kawan semua dapat memetik nilai-nilai daripada tontonan G30 SPKI ini. Tidak hanya semata-mata menjadi visualistik yang kita lihat, tetapi bisa membangkitkan gairah dalam jiwa kita, memaknai betapa pengorbanan para pejuang bangsa kita itu sangat besar. Kita bawakan kepada diri kita para jenderal yang dibunuh oleh pemberontak G30 SPKI tersebut. Ada sebagian dari mereka yang meninggalkan keluarganya, dan ada juga yang keluarganya ikut menjadi korban. Demi apa? Mereka tidak ingin melegalkan gerakan-gerakan itu, mereka tetap menolak. Nah, ini pilihan. Menolak tetap dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologinya Pancasila, atau mau mensahkan atau mau ikut kepada gerakan mereka, yaitu gerakan mengganti ideologi negara menjadi ideologi komunis.
Nah, inilah pentingnya pemahaman bagi kita bahwa ideologi Pancasila itu tidak ada penggantinya di negara Indonesia ini. Harus tahu teman-teman semuanya betapa ideologi Pancasila itu adalah ideologi yang paling tepat untuk bangsa Indonesia saat ini, saat kedepannya juga. Mengapa demikian saya sampaikan? Yang pertama, kita tidak bisa menghindari bahwa negara Indonesia terdiri daripada heterogenisitas yang begitu kompleks. Ya, heterogenisitas yang begitu kompleks, mulai dari suku, mulai dari bahasa, dimulai dari agama sampai kepada warna kulit, ras, etnik, segala macamnya. Kita ini sangat kompleks dibanding negara-negara lain. Tidak ada negara satupun di Indonesia, di dunia ini, melainkan Indonesia yang punya keberagaman yang begitu banyak. Hanya Indonesia yang begitu banyak keberagamannya. Dan toleransi beragamanya Indonesia menjadi acuan di dunia ini. Dunia-dunia lain, dunia-dunia luar mengapresiasi, begitu terkagum-kagum melihat bangsa Indonesia, negara Indonesia berhasil sampai saat ini meredam berbagai konflik yang terjadi, baik itu isu agama, isu suku, isu etnik, dan lain sebagainya. Memang terjadi, namun kita sekali lagi selalu berhasil keluar daripada konflik tersebut. Nah, kenapa bisa kita keluar daripada konflik tersebut? Teman-teman masih ingat barangkali peristiwa GAM, Gerakan Aceh Merdeka, gerakan separatisme. Gerakan separatisme ini secara kebangsaan itu adalah gerakan yang sangat tidak baik. Kenapa demikian? Ini menggambarkan betapa kita tidak cinta terhadap bangsa Indonesia. Tunggu dulu kalau kita mau berbicara alasan-alasan di balik gerakan-gerakan tersebut. Boleh saja kita punya alasan-alasan tersendiri. Punya kekecewaan terhadap pemerintahan kita, terhadap pemerintah pusat. Namun, kekecewaan tersebut perlu kita suarakan dengan cara yang tepat dan baik. Nah, berbicara di praktik di lapangan itu beda konteksnya. Saat ini kita berbicara mengenai bagaimana konsep kebersamaan bangsa ini, konsep persatuan dan kesatuan bangsa ini bisa kita pupuk dan kita tumbuhkan secara subur dalam jiwa dan raga kita. Agar dalam diri kita tertanam jiwa bela negaranya, jiwa cinta kepada tanah airnya. Sehingga apapun yang terjadi di bangsa ini, kita akan selalu tetap setia dengan NKRI. Ingat bahwa kita saat ini bisa menikmati kehidupan layaknya seperti orang yang bebas merdeka saat seperti ini, itu tidak terlepas daripada jasa-jasa para pahlawan kita. Baik mereka yang berjuang sebelum kemerdekaan atau mereka yang berjuang setelah kemerdekaan. Ingat, setelah deklarasi, setelah proklamasi kemerdekaan, kita masih dihadapkan kepada ujian-ujian bangsa ini, yaitu persoalan-persoalan. Kalian tentu masih ingat, tentara Belanda masih berupaya untuk merebut juga kemerdekaan Indonesia ini, mengacau juga. Tentara-tentara Inggris juga demikian. Namun perjuangan para pahlawan bangsa ini, pahlawan kemerdekaan, dengan tanpa takut mati, mereka rela berkorban nyawa untuk memperjuangkan kemerdekaan. Sebagaimana slogannya Bung Tomo yang membakar semangat warga atau bangsa Indonesia pada saat itu, hidup merdeka atau mati. Nah,
itu adalah kalimat-kalimat yang memompa rasa semangat bela negara, patriotisme yang begitu kuat dalam diri anak bangsa. Untuk saat ini, apa yang bisa kita lakukan? Memaknai peristiwa gerakan 30 September PKI tersebut. Yang pertama, barangkali yang harus kita maknai adalah dalam peristiwa tersebut bahwa pentingnya bagi kita sikap toleransi dalam beragama. Kita tahu di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui saat ini. Dan agama Islam sebagai agama yang mayoritas. Teman-teman, ada yang beragama Muslim, ada yang non-Muslim, dan sebagainya. Sebagai orang beragama Islam, yang agamanya adalah agama mayoritas di negara ini, tentu kita harus menerapkan, harus mempraktikkan keberagamaan yang toleransi terhadap agama yang lain. Jangan sampai kita sebagai penganut agama yang mayoritas bertindak semaunya sendiri, bertindak keinginannya sendiri dengan menafsirkan ayat-ayat yang keliru. Sekali lagi saya sampaikan, jangan menerima tafsiran ayat-ayat yang bisa memancing atau yang bisa mengarahkan pemikiran kawan-kawan sekalian, adik-adik sekalian kepada arah yang ekstremisme. Ya, saat sekarang ini perlu kita berada pada pemahaman agama yang di tengah-tengah. Kita tidak pada ekstrem kiri dan tidak pula kepada ekstrem kanan. Ada baiknya di situ. Rasulullah pernah mempraktekkan hal demikian. Dan bagi teman-teman yang beragama di luar agama Islam atau agama non-Muslim juga demikian adanya. Jangan sampai terjerumus pada gerakan-gerakan ekstrem kiri dan kepada ekstrem kanan. Ekstrem kiri bagaimana? Ekstrem kiri adalah ekstremisme yang terlalu mengabaikan ajaran-ajaran agama. Tidak peduli dengan ajaran agama. Ekstrem kanan bagaimana? Mereka yang sangat fanatik kepada ajaran agama, kepada pendapat ulama-ulamanya sendiri. Kalian harus ingat bahwa di negara ini tidak hanya satu aliran kepercayaan mazhab. Kita terdiri dari banyak-banyak mazhab. Nah, sikap toleransi inilah yang patut kita tumbuh kembangkan dengan subur dalam jiwa kita, agar kita dapat hidup berdampingan, menjaga keutuhan bangsa kita ini. Ketika kita bertemu dengan teman berkeyakinan agama yang lain, teman-teman dari Kristen Protestan, ayo kita bergandeng tangan, ayo kita berteman, ayo kita bersaudara dalam kerangka bangsa Indonesia. Namun dalam hal praktik ibadah kepercayaan, kita punya koridor. Kita saat ini adalah rasa nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air. Ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman, kepada adik-adik sekalian, bahwa rasa cinta kepada tanah air ini boleh dikatakan hanya sekedar lipstik semata untuk saat ini. Lipstik semata di sebagian, ya, tidak di keseluruhannya, di sebagian kita. Terkadang kita mengatakan, saya cinta tanah air, saya cinta kepada Indonesia. Namun ketika kita dihadapkan kepada peristiwa yang menuntut kita harus turun terjun langsung membela bangsa kita ini, apakah kita sanggup? Perlu kita pertanyakan kepada diri kita kembali. Kita bergerak, kita membela negara kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keahlian kita. Jika kita berkeahlian dalam bidang pendidikan, maka kita tebarkan semangat-semangat cinta tanah air kepada anak didik kita. Jika kita berprofesi sebagai atlet, maka kita terapkan cinta kepada tanah air itu, semangat kita dalam berprestasi demi
kebanggaan negara Indonesia, demi kebanggaan bangsa Indonesia. Apapun profesi kita, harus kita menerapkan, mempraktekkan, mengaplikasikan rasa cinta tanah air itu dalam setiap gerakan profesionalisme kita. Adik-adik sebagai mahasiswa, kawan-kawan sebagai mahasiswi juga, kalian terapkan, aplikasikan dalam keseharian kalian sebagai mahasiswa. Apa yang bisa kalian lakukan? Apa yang bisa kalian lakukan? Ini salah satu contoh. Teman-teman membuat acara webinar memperingati hari bersejarah, yaitu peristiwa G30 SPKI, dan memaknainya untuk menanamkan rasa bela negara, rasa cinta tanah air di dalam diri kita. Ini saya apresiasi, merupakan salah satu contoh yang telah kalian lakukan. Dalam hal lain, kalian bisa berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari di lingkungan terkecil. Lingkungan apa? Lingkungan keluarga. Lingkungan yang lebih besar lagi, yaitu lingkungan masyarakat, lingkungan tetangga. Yang lebih besar lagi barangkali lingkungan ya selingkup kelurahan, kecamatan. Yang lebih besar lagi, kalian bisa masuk ke lingkup yang lebih besar lagi, lingkup kota, provinsi, berprestasi di situ, ikut dalam organisasi-organisasi, menjadi relawan-relawan. Nah, apalagi pada saat ini kita sedang dihadapkan pada masalah dunia, yaitu pandemi COVID-19. Kalian bisa ikut aktif, dimulai dari diri sendiri, menjadi agent of change-nya, ya, mengkampanyekan cara hidup sehat, dimulai dari diri sendiri, memakai masker, cuci tangan, ikuti protokol kesehatan yang berlaku, ya. Ingat, undang-undangnya sudah berlaku sampai berlaku beberapa hari yang lalu. Ketika kita ingin menjadi bangsa yang baik, ingin menjadi bangsa yang mengerti seperti apa jiwa cinta tanah air itu, kita haruslah rela mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan pemikiran kita untuk saat ini. Karena kalau berkorban nyawa, mungkin konteksnya berbeda untuk zaman ini. Untuk berkorban keluarga juga berbeda konteksnya. Ada juga barangkali, misalkan, teman-teman dipanggil oleh negara sebagai utusan ikut kegiatan-kegiatan di negara lain. Ikut olimpiade misalkan. Teman-teman harus berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban keluarga juga, meninggalkan keluarga karib terdekat, meninggalkan di rumah, sementara kalian pergi ke luar negeri. Nah, itu pengorbanan terhadap keluarga. Dengan demikian, rasa cinta tanah air, rasa bela negara itu akan terpupuk dengan sendirinya. Nah, perlu juga untuk saat ini teman-teman melakukan, membuat gerakan-gerakan di tempat tinggalnya masing-masing, di perkampungan barangkali yang masih berada di kampung, membuat acara nonton bareng. Gerakan 30 SPKI yang bisa saja kalian motori menggunakan semacam layar tancap atau bagaimana, ditonton oleh masyarakat bersama, difasilitasi oleh teman-teman sekalian dengan kemampuan kalian menguasai teknologi, ya. Maklum kadang-kadang keluarga kita, saudara-saudara kita di kampung tidak semuanya yang menguasai teknologi. Ada sebagian yang telah menguasai, ada juga yang masih belum menguasai. Nah, untuk yang ketiga, yang perlu kita maknai dari peristiwa gerakan 30 SPKI tersebut, bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan. Artinya ketika kita mendapat masalah, kita tidak lantas menjadi orang yang begitu lemah. Kita harus punya
komitmen yang kuat untuk menghadapi masalah, dan ketika kita terjatuh, yang harus kita lakukan adalah bangkit dari jatuh kita, kembali berlari untuk mengejar ketertinggalan kita. Ketika ada masalah datang, kita harus tegas dan tegar menghadapinya, kuat dan punya prinsip. Tidak seperti baling-baling di atas bukit, tidak seperti air di atas daun keladi. Kalaulah para jenderal yang 7 itu punya mental seperti baling-baling di atas bukit, saya tidak dapat membayangkan ketika datang pasukan-pasukan pemberontak tersebut ke rumah para jenderal tersebut, bisa saja mereka mengatakan, oke, saya ikut ke gerbong kalian, saya ikut dalam partai kalian, saya ikut dalam gerakan kalian, yang penting jangan bunuh saya. Nah, ini kan sikap orang yang pengecut, boleh dikatakan sebagai seorang pecundang demikian. Sifat sebagai pecundang inilah yang jangan sampai ada dalam diri kita. Sifat sebagai seorang pecundang. Seperti apa? Kita tidak punya idealisme, kita tidak punya pendirian. Kita hanya ingin melaksanakan, hanya ingin mencapai keinginan kita, menemukan titik aman kita sendiri. Pokoknya aman bagi diri kita. Perkara kita ini ngambil muka kiri kanan, jilat kiri atas bawah, itu tidak soal. Nah, inilah sifat-sifat yang tidak patut kita contoh, sifat-sifat yang buruk tentunya ini. Kalau seandainya 7 jenderal yang terbunuh pada peristiwa 30 SPKI tersebut memiliki sifat sebagai layaknya seperti air di atas daun talas atau baling-baling di atas bukit, tentu bangsa ini akan mencatat sejarah yang lain. Bangsa ini tidak akan menjadi seperti ini barangkali menurut saya. Karena perjuangan mereka, keteguhan hati mereka, punya komitmen besar, ya, punya rasa patriotisme yang tinggi terhadap bangsa. Mereka rela, biarlah nyawa saya menjadi taruhannya. Yang jelas saya tidak ingin mengkhianati bangsa ini. Saya tidak akan mengkhianati negara ini. Begitulah rasa tanggung jawab terhadap negara itu. Tanggung jawab sebagai seorang bangsa. Tanggung jawab sebagai seorang rakyat. Itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Nah, di sisi lain, gerakan G30 SPKI perlu kita perlu kita sampaikan kepada generasi-generasi berikutnya. Perlu kita terus ingatkan mereka dengan tontonan-tontonan itu. Tapi jangan sampai untuk saat ini isu G30 SPKI ini masih digunakan untuk politik. Nah, ini yang tidak baik. Teman-teman pasti sudah melihat tayangan-tayangan di media massa, media televisi, media elektronik tentunya. Untuk saat ini, sejarah peristiwa G30 SPKI menjadi komoditas politik yang selalu digunakan ketika sudah